Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kali ini kita akan melakukan beberapa tur ke situs peninggalan bersejarah di daerah Temanggung. Jadi langsung saja. Riding high when I was king, I played at the hard and fast. Oke, sekarang saya bersama Mas Gibran. Are you ready, bro? Let's go. Jadi inilah situs yang akan pertama kali kami kunjungi. Ini adalah penampakan pertama dari situs Kondosuli, di mana terdapat area masjid dan taman pemakaman, dan juga di area samping kanan terdapat prasasti Kondosuli itu sendiri. Situs Kondosuli terletak di Desa Kondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Candi Gondosuli merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Meski sudah luluh-lantah melewati peradaban silih berganti, kami masih melihat Yoni yang tampak masih utuh. Selain itu, juga terdapat Nandi yang tidak utuh lagi, meski kepalanya sudah terpenggal, namun masih diletakkan seperti aslinya. Terdapat juga beberapa relief yang masih terlihat jelas, seperti halnya relief leak yang berada pada dinding candi. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju situs yang kedua. Situs Ngadisari berada di Dusun Ngadisari, Desa Kondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Situs ini tak berada jauh dari situs Kondosuli. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, situs ini merupakan sebuah tempat persembahan pada masa Kerajaan Mataram kuno. Hal ini diyakini sebagai perintah langsung dari Raja Rakai Pekatan yang berkuasa sekitar tahun 840 sampai 856 Masehi. Di daerah ini juga masih terdapat Yoni yang berfungsi sebagai penyalur air untuk membasuh arca ataupun lingga. Di sekitar Yoni juga ditemukan sebuah arca yang menyerupai dewi dalam agama Hindu dan beberapa pecahan saluran candi atau disebut juga Jaladwara. Dan inilah situs ketiga yang kami kunjungi. Candi Pringabos terletak di Desa Pringabos, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Candi Pringabos didirikan sekitar tahun 772 Saka atau 850 Masehi. Rekam hias kala Makara pada candi ini sangat unik, yakni berupa kepala kala yang berdagu serta dua cakarnya menjulur ke depan. Sedangkan makaranya berupa kepala naga yang memuntahkan manik-manik yang menjadi ciri khas tersendiri. Candi Pringabos dibangun menghadap barat dengan denah berukuran 32 x 26 meter. Candi ini diyakini sebagai perwara yang merupakan bagian dari kompleks candi yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa. Candi ini bersifat Hindu sekte Siwaitis, terlihat dari arca-arca yang erat kaitannya dengan Dewa Siwa. Selain itu, ditemukan arca Nandi yang berada pada relung candi. Nandi digambarkan sebagai kendaraan Dewa Siwa. Hal ini menjadikan Nandi sebagai simbol Dewa Siwa.
Adapun relief sosok pria yang merangkul seorang wanita yang menggambarkan relief gelora jiwa muda yang dihubungkan dengan kisah Arjuna Wiwaha. Pada bagian lain juga terdapat Arca Durga Mahesa Suramadini sebagai salah satu dewi cantik dengan berbagai macam senjata anugerah dewa. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju dua situs terakhir. Umbul Jumbrét adalah suatu kawasan mata air yang terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Jalan masuk menuju Umbul Jumbrét ditandai oleh gerbang dengan arsitektur Jawa kuno. Kawasan mata air ini tidak pernah kering meski musim kemarau dan menjadi sumber air bagi Sungai Brogo. Setelah berjalan kurang lebih 30 meter ke dalam, terdapat gerbang kedua dan sebuah patung Anoman. Setelah kurang lebih 100 meter ke dalam, terdapat simpang 3 dengan arca dua rapala, dengan simpang ke kiri mengarah ke Umbul Jumbrét dan arah ke kanan menuruni tangga menuju ke makam Panembahan Ciptaning Ki Lanyi Nujo Majapahit. Mata air ini berada di bawah sebuah gua dan dinaungi pohon besar yang teduh. Hal ini juga dikaitkan dengan legenda Ki Jumprit, yaitu seorang ahli nujum kerajaan Majapahit yang muncul dalam serat Centini. Lokasi ini disebut sebagai tempat petilasan Ki Jumprit yang konon dipercaya sebagai salah satu putra Prabu Brawijaya. Ia meninggalkan keraton untuk bertapa dengan ditemani seekor monyet bernama Ki Dipo. Para spiritualis meyakini bahwa berendam di mata air Umbul Jumbrét dapat membersihkan seseorang dari bekas-bekas gangguan makhluk gaib atau akibat mempelajari ilmu hitam. Pada tahun 1987, Pemkab Temanggung menetapkan kawasan ini sebagai kawasan wanawisata dan situs suci bagi aliran kepercayaan maupun agama Buddha. Dan inilah situs yang terakhir. Situs Liangan merupakan bekas permukiman kuno yang berada di lereng Gunung Sindoro, tepatnya di Dusun Liangan, Desa Purwosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Kawasan Liangan mencakup sisa-sisa permukiman, bangunan, jalan, serta ladang, dan berbagai artefak kuno. Hingga saat ini, tempat tersebut memiliki luas 4 hektar dan mungkin akan semakin meluas. Situs Liangan merupakan bekas pemukiman dari zaman Mataram kuno yang sangat kompleks. Bahkan terindikasi bahwa peradaban situs ini telah ada sejak beberapa abad sebelum berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Situs ini ditemukan pada 2008 oleh penduduk yang sedang menabung pasir. Temuan pertama berupa talut, arca, yoni, dan batuan candi. Di sini Anda juga dapat menyekan QR barcode dan dapat menambah informasi tentang situs Liangan. Penelitian yang dilakukan terus diperluas hingga diperkirakan situs ini sudah ada sejak masa pra-Hindu, yakni pada abad kedua hingga masa Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-10. Di situs ini ditemukan gerabah, artefak perkakas rumah, bahkan terdapat guci kuno yang berasal dari dinasti Tang Tiongkok pada abad ke-10. Situs Liangan terdiri atas 3 bagian, yakni permukiman, area pemujaan, dan pertanian. Area pemujaan pada situs Liangan meliputi candi, punden berundak, dan petirtaan. Yoni yang terletak di teras candi juga sangat unik karena memiliki 3 lubang. Batur atau pelataran candi yang ditemukan berjumlah 6 dengan ukuran sekitar 40 cm. Selain itu, juga terdapat bekas lahan pertanian kuno, meliputi area lahan, sistem pengairan, peralatan pertanian, dan temuan bahan pangan dalam bentuk arang. Untuk menghubungkan area pemujaan dengan pemukiman, terdapat jalan bebatuan.
Situs ini memiliki sebuah petirtaan, yaitu sebuah tempat yang digunakan untuk membersihkan diri bagi para penduduk liangan sebelum memasuki rumah ataupun sebelum memasuki area pemujaan.